Di perbatasan Kabupaten Kudus dan Pati, tersembunyi jejak peradaban hewan purba yang berusia ratusan tahun. Sedikit banyak tahu Mbak. Ya, apa aja menurut Bapak? Ada gading, terus ada apa itu? Manusia kera itu. Situs Pati Ayam, tempat di mana fosil-fosil purba tersimpan, merupakan salah satu situs penting di Indonesia. Disinilah sejarah kehidupan dari zaman Pleistosen terungkap, mengisahkan cerita tentang Homo erectus dan hewan-hewan purba yang pernah menguasai kawasan ini. Selamat datang di situs Pati Ayam, potret peradaban masa lampau. Situs Purbakala Pati Ayam terus berkembang. Kini, langkah baru sedang diambil untuk lebih sistematis dalam menampilkan peninggalan yang ada. Fosil-fosil yang ditemukan di Pati Ayam akan dikelompokkan berdasarkan habitat asalnya, yaitu laut, rawa, dan darat. Mas, apa sih yang membuat situs Pati Ayam Purbakala itu dianggap sebagai salah satu situs penting di Indonesia? Jadi situs Pati Ayam ini kan merupakan situs Pleistosen terbuka yang setara dengan Sampiran, mulai dari temuan fauna darat, fauna laut, rawa, hominid, dan juga artefak budayanya. Nah, pada zaman dahulu ini dilihat dari temuannya, situs Pati Ayam dapat dikatakan sebagai suaka karena banyak sekali temuan-temuan fauna darat. Mas, boleh dong ceritain sedikit mengenai kondisi geografis Pati Ayam pada zaman dahulu? Menurut penelitian para peneliti geologi, Pati Ayam ini dahulunya merupakan sebuah wilayah perairan. Kemudian pada masa yang lebih muda, menurut penelitian itu karena berubah menjadi daratan dikarenakan adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Muria ataupun gunung individual sendiri. Jadi di situs Pati Ayam Purbakala itu ada 5 formasi. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Formasi Jambe yang ada di Pati Ayam tuh hanya bagian ini saja. Iya, ini yang singkat. Jadi singkapan itu kan nanti muncul di daerah-daerah. Kalau yang aslinya formasi Jambe itu nanti di Pati. Ini yang singkap. Nah, singkapan itu juga salah satu bukti bahwa ini loh, kita bisa menyaksikan singkapan formasi Jambe yang ada di Pati Ayam. Kok bisa ada singkapan formasi Jambe di sini, Pak? Ini kan di sini juga dulunya bukan lautnya. Nanti yang batuan-batuan ini namanya ini seperti triksi juga. Jadi pas kecapung, ya itu jadi tas langsung nanti berubah warna. Nanti di sana ya bisa dilihat. Ya, sekarang ini kita sudah ada di formasi Kancilan. Jadi ciri-ciri formasi Kancilan ini ada lempung hitam bercampur moluska air tawar. Di situ juga ada batu namanya batuan satuan breksi beku di situ. Terus umurnya di formasi Kancilan ini antara 1,5 juta tahun yang lalu. Di sini apa temannya? Kalau di sini ada buaya, labi-labi, terus ada ikan, dan yang lain juga di formasi Kancilan karena dulunya bekas rawa-rawa. Nah, jadi kenapa formasi Kancilan ini ada di atas? Karena ini bukti bahwa pergerakan lempeng bumi atau patahan lemparan itu terjadi di Pati Ayam. Nah, ini salah satu bukti. Awalnya kan kalau formasi Kancilan harus di bawah formasi Sumpit. Ternyata formasi Kancilan yang paling tua ini kita ketemu di atas. Jadi yang muda di bawah, itu kebalikannya seperti itu. Nah, sekarang kita ada di formasi Sumprit atau di Bukit Sumprit.
Nah, di Bukit Sumprit ini atau di formasi Sumprit, kita di sini bisa lihat sedimentasi atau endapan yang terdapat di formasi Sumprit. Formasi Sumprit ini ciri-cirinya nanti ada batu pasir tuf. Nah, batu pasir tuf ini hasil letusan Gunung Pati Ayam. Nah, di sini temuannya apa? Di sini nanti temuannya ada gajah, ada banteng, ada sapi, ada harimau, juga ada rusa seperti itu. Tapi paling banyak nanti formasi Sumprit itu paling banyak dominan. Usianya kira-kira diperkirakan 700.000 tahun yang lalu. Jadi kita ini sudah ada di wilayah formasi Kedung Mojo. Kalau di sini nanti tufaan ini halus. Kenapa halus? Karena ini hasil dari letusan Gunung Muria. Mereka terbawa oleh air yang sangat tenang, akhirnya terdeteksi di daerah Dumojo. Ya, kalau untuk temuannya hampir sama. Ada gajah, ada banteng, ada rusa, ada yang lain. Yang membedakan mereka adalah umurnya. Kalau di Dumojo ini sudah ketahuan umurnya 100.000 tahun yang lalu. Baik Pak, ini kita sudah sampai di formasi mana ya? Soalnya tadi saya ngelewatin jalan yang panjang berlika-liku. Nah, gini, jadi kita ini sudah berada di formasi Sukobubuk. Nah, formasi Sukobubuk ini ciri-cirinya nanti ada batuan fresi, di sini ada batu pasir, juga disebut sebagai aglomeratnya Sukobubuk. Jadi Sukobubuk ini hasil letusan Gunung Muria yang terakhir. Jadi sini mudah karena umurnya 200.000 tahun yang lalu. Kenapa stratifikasi Pati Ayam itu dibagi menjadi 5 formasi? Jadi formasi-formasi ini dari ilmu geologinya kita bisa mengetahui atau bisa mengungkap bahwa lingkungan apa mereka hidup dengan kita mempelajari formasi atau tempat mana waktu itu di Pati Ayam. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita datang ke museum untuk kenali, pelajari, dan lestarikan budaya kita. Karena museum adalah salah satu budaya kita yang harus dilestarikan.